Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama kami dari Sahabat Yaici di acara musik Ngulik Asik. Yes, nih hari ini kita ditemani dengan ada 4 narasumber, 5 sama saya gitu. Dari blogger kita kedatangan sahabat kita Mas Bowo. Kemudian Mbak Dini, dan dari Kopmas ada Mbak Marni, juga ada Mbak Wilda. Hai. Kemarin tuh ada gosip-gosip, bukan gosip sebetulnya, gitu ya kan? Ya masih booming tentang kental manis kental nih. manis ya. Gitu. Ya sekarang kan gini Mbak, anak muda itu kan milenial ya, apalagi itu senang banget tuh jajan yang boba-boba dan manis-manis gitu. Nah itu kita bakal bahas itu salah satunya. Kafe ya, menjamur. Benar. Seru kayaknya. Terus kemarin katanya lagi pada belusukan ya. Ya, tahu aja. Iya, sebenarnya mau ikut. Oh, gitu. Ya kan? Ketinggalan kereta ya. Jadi gimana? Belusukannya kemarin tentang apa aja? Apa yang ditemukan selama pencarian? Ya kebetulan kan untuk turlap kemarin kita belusukan ke Pandeglang itu sahabat Yaici memang menggandeng mitra setia kita nih, teman-teman kita dari Kopmas gitu. Nah mungkin Kopmas nih tahu banget deh kemarin tuh apa aja sih yang ditemukan selama di Pandeglang gitu. Oke, kami itu kemarin turun ke Banten dan DKI. Ternyata DKI yang dekat, yang ibu kota, Yang di kita nih ya, yang tinggal itu di kita ya. ada loh. Ternyata masih ada yang namanya stunting, penderita stunting, dan itu ya sedih juga ya ngeliatnya, karena kita langsung juga datang ke rumah mereka gitu, termasuk ketika di Banten juga begitu ya. Banyak. Kami menemukan bahkan ada salah satu ibu kader, anaknya kader Posyandu yang juga sudah teredukasi tapi masih minum kental manis. Aduh, kami prihatin, tapi ya gimana ya. Kenapa tuh alasannya dia bilang? Alasannya sih karena memang harga pasti relatif, ekonomis, lalu juga rasa. Karena sudah 4 tahun dan ini melekat banget karena mungkin juga dari ibunya iklan di TV ya. Iklan di TV kan masif banget ya beberapa tahun yang lalu, namun memang ya kita bersyukur lah ada Yaici, juga Kopmas juga terus mengedukasi, menginformasikan ke masyarakat bahwa kental manis itu bukan susu dan tidak baik dikonsumsi untuk anak-anak apalagi balita gitu kan. Jadi memang temuan-temuan di lapangan itu seringkali membuat kita terkejut-kejut, Terkaget-kaget. Tapi kalau bicara tentang iklan ya, sebenarnya kan memang produsen sih udah cukup ya, dia maksudnya karena juga BPOM mengawasi kan, juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk masalah iklan ini. Kalau saya lihat sih sebenarnya memang sudah relatif tidak menggunakan kental manis ini untuk minuman sih gitu. Jadi memang dia mengiklankannya buat topping, misalnya dibuat martabak. Tapi kayaknya karena memang udah 1 abad ya kita nih taunya bahwa itu susu, jadi melekat banget. Jadi mungkin orang udah nggak merhatikan lagi itu digunakan untuk apa. Taunya iklan itu masih ada gitu, dan itu masih produk yang masih sangat digemari masyarakat kan, kayak gitu. Ya karena memang rasa terus harga yang relatif ekonomis itu yang bikin orang jadi balik lagi gitu. Apalagi ya selama pandemi kemarin kan banyak juga yang di PHK ya, yang jadi pengangguran, dan mereka tetap mau memberikan yang terbaik versi mereka gitu kan kepada keluarganya, khusus anak-anak mereka. Ya salah satunya ini adalah susu, padahal mereka juga mungkin sudah tahu gitu, sudah sadar bahwa ini tidak baik untuk anak mereka. Tapi daripada anaknya nggak minum susu, jadi tetap diberikan konsumsi. Jadi masih berpikir bahwa kental manis itu adalah susu ya. Masih banyak ya. Masih banyak ya. Tapi emangnya sih zaman aku kecil juga iklan itu masih terus ada, bahkan dengan jelas pakai 1 gelas gitu kan, kemudian diminum. Pas kesini-sini membaca informasi bahwa ternyata itu memang bukan susu gitu. Tapi emang banyak banget ya Wak, sekarang kita juga kalau misalnya kita lagi minum kayak kopi, nah ini nih ya, kopi susu pakai es krim gitu masih boleh nggak sih? Iya sih sebenarnya
ini kita kalau bicara boleh atau enggak, kita kembali lagi kan kayak Kemenkes itu sudah ada standar ya, GGL, pembatasan GGL gula, garam dan lemak gitu konsumsi setiap harinya. Orang dewasa itu kalau bisa gulanya itu jangan lebih dari 5 sendok ya. Nah, tapi kan itu 5 sendok dari mana aja gitu kan, belum dari nasi, belum dari snack ya kan, kue. Betul. Sekarang kalau kita bicara 5 sendok, sedangkan kayak SKM atau kental manis itu kan dia satu saset itu setara dengan 2 sendok gitu kan. Coba sekarang kalau yang konsumsi nggak cukup 1 gelas. Kadang-kala misalnya kita minum kopinya berapa kali nih? 3 kali. Udah berapa? Udah 6 sendok kan? Berarti udah tercukupi gitu. Udah jadi akhirnya berlebihan. Itu orang dewasa ya Bu. Itu Itu dewasa. gimana tuh yang Belum lagi anak-anak anak-anak. yang bisa sampai 1 hari 1 kaleng? Nah, Itu ada gitu kan, di karena lapangan. asumsinya kan minum susu ya, jadi kayak 3 kali sehari, 4 kali sehari kan ya. Nah ini yang agak sulit ya, kemarin tuh juga sempat rame, jadi ada berita, memang sudah ada berita dikatakan bahwa ini kental manis masih banyak dikonsumsi sama masyarakat, padahal kan sudah diedukasi gitu. Terus banyak, saya sedih juga sih lihat komen-komen netizen, kita tahu sendiri kan, saya juga dari dulu minum nggak apa-apa kok gitu. Jadi apa yang ditakutkan katanya, sampai dia bilang kenapa mesti miris gitu kan, padahal mereka nggak mikir gitu loh, kenapa orang dulu bisa berbeda dengan generasi sekarang. Justru saya merasa diselamatkan gitu zaman dulu, karena kita tetap masih makan yang sehat, isi piringku gitu. Tapi coba bayangkan anak-anak sekarang ya. ketika dia udah dikenalkan dan dia udah suka, ya udah dia nggak mau makan yang lain. Dia bahkan bisa lari ke warung dan kalau nggak dikasih duit bisa ngutang loh ya, kayak di Pandeglang itu kita ketawa loh. Mamanya lagi kerja, Bang, ambil dulu gitu kan. Sampai bisa lari ke warung dengan mudahnya. dengan mudahnya. Dia ngutang loh karena nggak bawa duit ya. Tahu-tahu mamanya pulang kerja dilaporin sama yang punya warung gitu. Ambil ini gitu kan. Tuh kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu diwaspadai, dan mereka nggak bisa menjudge bilang bahwa saya dari dulu minum itu tapi nggak apa-apa kok gitu. Kan harus dilihat dulu kadarnya gitu. Jadi emang edukasinya itu juga harus terus menerus ya, karena juga kan yang melekat itu udah hampir 100 tahun ya Mbak ya, 100 tahun lebih gitu, bahwa ya minuman ini adalah susu gitu kan, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak dengan diakses dengan mudah, udah harganya ekonomis, mudah. Aduh, kayaknya gerakannya masif gitu loh dari pemerintah juga. Bukan sekedar himbauan ya gitu loh. Karena pemerintah kadang-kadang cuma menghimbau terus selesai lupa ya udah gitu kan. Harus programnya harus keberlanjutan ya, berlanjut. Tadi kan kalau kita lihat tadi ya udah ditemukan kalau di wilayah di ibu kota ya, itu padahal kan di ibu kota tapi masih ada nih ditemukan banyak anak-anak yang konsumsi susu, bahkan Susu sampai kental manis. kental manis ya, susu kental manis. Nah gimana dengan yang ada di daerah-daerah sih Mbak? Nah itu udah ada apa nih yang harus dilakukan, apakah edukasinya udah seperti apa, mungkin dari Yaichi atau dari Mas. Beda-beda ya. Kita bahkan di Jakarta itu kemarin waktu turun lapangan, kita dua wilayah itu beda karakternya. Jadi kita pertama kali di Cengkareng Timur. Di Cengkareng Timur itu mereka masyarakatnya sebenarnya masih kasih konsumsi kental manis buat anaknya gitu. Tapi takut sama kader-kadernya. Jadi begitu ditanyain ada ibu kader, itu nggak baik, nggak ngaku. Mereka mulai berbohong, nggak kok anak saya nggak dikasih gitu kan. Dikasihnya susu bubuk gini-gini, tapi kita pancing dan akhirnya mereka mengaku ya gitu. Kita punya lah kiat-kiat memancing ibu-ibu nih yang bohong gitu kan. Nah berbeda lagi di daerah terakhir kemarin itu di Angke ya, Kali Angke itu di Kali Angke daerah Jakarta Barat, daerah sana itu kader-kadernya yang udah mungkin dia udah keburu ya, memang warganya udah susah nih gitu, jadi udah masa bodoh, ya udah terserah deh mau ngapain gitu kan. Itu pada saat kita tanya, iya dia memang dengan dengan jujur gitu. Iya emang anak saya kasih SKM, memang kenapa? Nggak apa-apa sih kata dia bilang gitu. Ya Bu sih memang kan galak, karena gitu loh. Kental manis itu kan memang bukan hal yang dikonsumsi langsung bikin sakit perut atau bikin orang langsung pingsan gitu. Maka ini kan kita mengedukasi sesuatu yang mirip-mirip rokok, bayangannya rokok butuh berpuluh-puluh tahun kan untuk masyarakat bisa menyadari gitu kan. Ini sama juga gitu, kita juga butuh kesabaran dan butuh waktu untuk mereka bisa oh iya ya, karena jangka panjang gitu. Dan karakternya tuh beda di daerah Angke itu, dia
kadernya yang nggak berkutik, diem aja, udah bodo amat deh, udah gitu, ya udah. Akhirnya kita temukan bahkan anak itu udah terdeteksi ada penyakit pneumonia, kemudian di gizi buruk juga, sudah dibawa ke rumah sakit. Dokternya tahu bahwa ini dikasih susu kental manis, sudah dilarang sama dokternya, ibu jangan dikasih nih, tapi tetap aja dikasih. Ya itulah tadi alasannya, daripada nggak minum susu gitu. Pernah nggak sih kepikir bahwa kita juga menuntut pemerintah bahwa menyediakan susu yang murah gitu. Tapi sih paling bagus memang anak orang minum susu orang. Susu Nah, orang minum susu orang. Kita jadi mengenal jenis-jenis susu. Iya. Enggak dari sapi aja, kambing Tapi juga. unik Iya. loh orang Indonesia tuh, mereka kalau bicara susu tuh pokoknya ya putih-putih tuh pasti susu. Ya, karena gini loh. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan kalau beli sari kedelai, mereka bilang beli susu kedelai. Iya, iya. Iya, Karena benar sebenarnya juga. kan sari kedelai karena warnanya Sari, putih. Jangan-jangan besok tajin jadi berubah tuh jadi susu beras gitu, Susu kan, beras, susu benar. nasi gitu. Sejauh ini Mbak ya, sejauh ini kalau yang udah dilakukan nih gerakan memang yang udah kelihatan banget progresnya nih, ini setelah diedukasi ternyata ada perubahan. Nah, itu yang gerakan yang seperti apa sih, atau lewat sosial media atau edukasi langsung atau gimana? Ya. Kalau sejauh ini kalau kota-kota besar sih sebenarnya yang mereka rata-rata ibu-ibunya pegang HP ya, mereka main medsos lah ya, itu banyak juga sebenarnya yang udah teredukasi. Teredukasi, ya. Kalau memang kita kan di IC itu bekerja sama dengan 2 organisasi besar di Indonesia, ada Muslimat NU, kemudian ada Asia. Nah itu mereka kan kader-kadernya tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau untuk pelosoknya sebenarnya juga udah mulai teredukasi gitu. Untuk edukasi ya kita udah jalan 4 tahun dan alhamdulillah pasti udah banyak sih, banyak perubahan. Banyak sebenarnya masyarakat yang udah mulai meninggalkan memberikan konsumsi ASI sebagai pengganti ASI, konsumsi kental manis sebagai pengganti ASI. Cuma masalahnya kan buat beberapa orang yang memang sudah terlanjur mengenalkan sejak kecil, sejak bayi itu dia punya persoalan lain, yaitu terutama ketika menghentikan ini nggak bisa langsung berhenti loh anak-anak. Karena anak-anak ketika udah dari kecil, dari bayi dia udah coba rasanya manis, kemudian cenderung suka yang manis-manis, usia katakanlah dia udah 3 tahun atau 4 tahun konsumsi, usia 5 tahun 6 tahun tuh sulit. Kemarin kita di Jakarta ya obesitas kita temukan gitu 2 juga karena doyan makan tapi dia juga doyan kental manis, akhirnya obesitas sampai akhirnya pakai treatment dia untuk menurunkan berat badannya gitu. Pasti. Di Bantar Gebang kita tiba-tiba dapat aduan dari ibunya, Bu, saya menyerah, dia bilang gitu, angkat tangan, angkat bendera putih deh. Kenapa? Iya, kalau saya berhentiin saya ditimpuk loh, Bu, pakai botolnya coba. Gitu loh, karena mereka mengkonsumsinya masih pakai botol loh, bukan cuma gelas. Jadi kental manisnya ditaruh di botol. Ditaruh di botol. Iya, karena kan mereka menganggap itu susu gitu. Benar-benar. Itu aja, itu kita masih PR-nya masih besar banget ya. Ketika di luar negeri adanya di dapur. Jadi kental manis ini kan adanya di dapur, jadi dia buat masakan, misalnya mau bikin puding, mau masak kue atau apa. Tapi kalau di Indonesia ini kan memang dikasih buat bayi gitu loh, buat anak-anak balita. Akhirnya pakai botol, itu PR besar untuk menghentikan gitu. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan dalam kemasannya itu juga sudah ada keterangannya ya sebenarnya dari sekarang sih udah ada gitu kan. Dan juga kalau kita ke minimarket udah tidak ditaruh di rak barisan susu ya. susu, tapi tetap aja tadi iklannya itu kan sudah lama banget. Sudah mendarah daging. Udah gitu. Sekarang kita tanya lagi orang Indonesia kalau belanja yang dilihat apanya sih? Apa dia lihat komposisinya? Kan dia dicari harganya. Diskon. Itulah kalau kata Kang Maman pentingnya literasi. Yang anak kecil atau anak muda tuh berpeluang dapat itu diabetes kalau semuanya nggak sehat. Karena kan kita nggak bisa menolak teknologi Iya, benar. Sekarang teknologi yang kita rasakan sekarang ini kan memang berbeda jauh dengan apa yang kita alami zaman dulu. Kita sekolah masih jalan kaki gitu kan. Terus kita masih banyak bergerak, main galasin lah, petak umpet gitu. Tapi kan mereka sekarang cenderung kaum rebahan itu kan kaum rebahan. Iya kan yang sekarang tuh kaum enak ya, sekarang kurang gerak kaum gadget. Justru mereka itu yang dituntut kan ini loh, gitu loh. Benar. Kecerdasan, kemudian otaknya itu butuh protein gitu, bukan karbo gitu, bukannya gula gitu. Nah, ini kalau misalnya salah asupan, jadi kalau udah pola asuhnya salah, pola makannya salah, itu sudah bahaya banget gitu. Nah, itu yang perlu
perlu masyarakat waspadai gitu. Jadi nggak boleh ngomong dulu nggak apa-apa gitu loh. Jangan seperti itu. Kita hidup sekarang gitu, bukan di zaman dulu. Oke Mbak Yuli, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar tadi, ternyata masih banyak ditemukan ya, mulai dari anak-anak, kemudian milenial, bahkan orang tua banyak yang konsumsi kental manis. Padahal itu kan buat topping aja. Nah itu gimana tuh Mbak? Aduh, sebenarnya kita udah banyak ya melakukan kegiatan. Kalau YAICI itu kita udah menggandeng beberapa mitra, bahkan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti webinar, kemudian yang offline juga gitu, online. Belum lagi kita juga edukasi, sosialisasi ke daerah-daerah seluruh Indonesia gitu. Nah, kita juga beraudiensi sebenarnya dengan pejabat terkait gitu. Salah satunya ke BPOM gitu. Makanya di tahun 2018 itu udah sempat ada keluar juga per BPOM nomor 31 ya tahun 2018 itu tentang label pangan olahan ya. Di mana memang di situ sebenarnya sudah dilarang gitu. Jadi visualisasi menghidangkan kental manis itu dalam gelas sebenarnya itu udah ada larangannya gitu. Apalagi sebagai minuman tunggal gitu. Jadi ini juga masih kadang-kadang saya juga aneh gitu. Jadi dia kalau diiklankan berbentuk susu dalam satu gelas, dia sendirian tuh nggak boleh. Tapi kalau ada makanan yang lain boleh gitu. Padahal kan nggak berubah isinya apa bedanya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Ini kita udah seperti iklan juga udah mulai dikurangin. Sebenarnya nggak kurang-kurang ya upaya kita. Ya mungkin masih butuh sih disupport gitu. Apalagi pemerintah. Jadi banyak sebenarnya posyandu tuh yang sebenarnya ketika kita datang mereka benar-benar baru teredukasi dan wah ini kayaknya ini bagus banget gitu sebenarnya materinya bagus gitu. Cuma gimana ya kok kita nggak dikasih tahu ya? Karena kan sebenarnya kayak posyandu itu dia ada di bawah kekelurahan, ada di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian mereka memang bekerja samanya dengan puskesmas gitu. Tapi kan puskesmas ini memang dari atas dari Kemenkes itu kan harus dari pusat gitu kalau mau ngadain program-program. Ya doain aja deh mudah-mudahan nanti ke depan YAICI itu bisa melakukan satu kerjasama gitu dengan pemerintah untuk bisa menyampaikan edukasi dan sosialisasinya ini secara menyeluruh gitu, secara masif gitu. Setahu saya juga Kopmas bahkan pernah juga ya melakukan kegiatan juga. Kita nggak kurang-kurang ya seminar seminar tentang terus namanya gizi, penelitian gitu juga kan. kita ikut betul. gitu kan bareng YAICI tentang bagaimana di masyarakat mengkonsumsi kental manis. Ya itu tadi yang kami udah bicarakan di awal bahwa temuan-temuan di masyarakat memang sudah pengetahuan itu sudah didapat bahwa kental manis lebih banyak gulanya dibandingkan susunya gitu. Namun ternyata itu tidak otomatis merubah perilaku masyarakat kita bahwa langsung berubah minum susunya itu diganti gitu, dalam artian ya minum yang memang susu murni yang baik untuk konsumsi anak-anak mereka untuk kebutuhan gizinya gitu, tetap dikonsumsi karena itu tadi harganya murah, terjangkau, di mana aja bisa didapatkan gitu kan, bahkan bukan hanya ibunya yang membeli tapi anaknya bisa langsung datang ke warung-warung terdekat di dekat tempat tinggal mereka kan, itu yang masih jadi keprihatinan kami. Nah itu memang tidak bisa hanya kita sendiri gitu kan, tidak bisa hanya Kopmas, tidak bisa hanya dengan YAICI. Pemerintah memang sudah ada BPOM, bahkan kami juga sudah menyampaikan temuan-temuan ini ke Kemenkes, ke BKKBN kan seperti itu. Cuma ya dukungan ini masih kurang maksimal kalau menurut kami ya gitu loh, masih kurang maksimal gitu karena memang masih banyak juga masyarakat yang belum paham. Regulasinya sih ya memang karena kan seperti di kemasan itu di label kita sering banget itu protes gitu. Ini karena kita juga kerjasama dengan IDAI kan. IDAI sendiri juga bilang ini mah nggak bagus ya di bawah balita. Dia aja di bawah balita aja juga sebenarnya jangan mengkonsumsi gitu kan sebagai minuman susu gitu. Tapi karena di labelnya itu ada tertulis tidak baik untuk usia 12 bulan. Jadi kayaknya masyarakat ya udah patokannya itu aja gitu. Jadi ini memang masih perjuangannya tuh masih butuh panjang gitu sampai ya katakanlah bahkan kalau saya bilang kalau perlu ya kenapa ya bungkus rokok bisa itu ada gambar-gambar penyakit gitu. Kenapa di kental manis jujur-jujur aja lah gitu, kasih aja foto anak yang gemuk gitu yang obesitas gitu. Yang kurus ya. Bahkan yang kurus gitu loh. Ini loh kalau salah gitu loh,
kalau salah mengkonsumsinya jadinya seperti ini gitu. Betulnya Iya, perlu banget itu. kesadaran kita sendiri juga, karena kita kan sebenarnya sudah tahu ya, tapi memang masih banyak berpikir kan harga ekonomis gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita sadar terus kita bisa memberikan konsumsi makanan aja biar asi anak lebih kenyang gitu kan. Itu nggak lebih harus minum susu ya. betul. Gitu, ya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak balita tuh yang penting anak kenyang, tapi kenyangnya itu dalam arti asupan makanannya yang masuk gitu kan, yang bergizi pula itu. Jadi memang nggak kurang-kurang sih. Kalau ditanya bagaimana ya kembali lagi sih, kalau saya ya tinggal pemerintah maunya gimana, mau hadir nggak gitu loh. Karena gini, ini kan persoalan serius kalau buat saya. Mungkin mereka masih menganggap ini tidak serius, silahkan gitu. Tapi maka saya pengen sih sebenarnya kalau nggak percaya turunlah gitu loh, turunlah ke bawah gitu, yuk bareng-bareng kita gitu. Bagaimana sih kalau ketika saya tuh diperlihatkan korban yang udah berjatuhan, korban tuh udah berjatuhan gitu kan, ini udah ada korbannya loh gitu. Tapi kalau ini masih dianggap ya itu tadi kan susah kita merubah mindset, kemudian kita bilang bahwa ini berbahaya karena itu akan butuh waktu panjang gitu. Betul. Tapi ya masih harus pembuktian gitu kan, nggak juga padahal di depan mata kita udah mulai ada jatuh korban, dan ini sebenarnya harus secara serius ditanggapi, tapi kita melihatnya ya memang belum serius gitu. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa lebih serius. Semuanya memiliki peran penting. Iya. Oke. Ayo Tin pakai anting. Stunting itu sangat penting.